beredar apa ini screenshotan apa ini ya. Ini muncul tidak di layar dengan Muncul ya. Itu keputusan Dewan Fikih Islam bahwa tidak diperbolehkan menggunakan DNA untuk menegaskan garis keturunan yang terbukti secara hukum untuk melindungi orang-orang yang paling terhormat. Dan seterusnya dianggap dibaca, Salam Al-Fakir, Syekh Dr. Ali Al-Hassani. Ini saya juga tidak bisa mengkonfirmasi langsung apakah betul ini Dewan Fikih Islam atau Dewan Fikih Islam itu di mana, siapa saja, saya tidak tahu. Tapi ini informasinya begitu. Menurut Dr. Sugeng, Kiai Mat dulu deh. Menurut Kiai Mat, bagaimana ini Kiai Mat? Ini yang pernah dibacakan oleh Hanif Alatas di Banten. Saya juga sudah baca dan saya sudah telusuri. Ada pertemuan ulama kayak istimewa ulama 212 begitulah. Kemudian kumpul di suatu tempat. Kemudian membahas tentang masalah DNA. Di situ memang ada DNA bisa untuk menjadi apa namanya itu dalil untuk apa terjadinya tindak pidana misalnya pembunuhan, kemudian si mayitnya ini tidak bisa diidentifikasi, kemudian dilaksanakan tes DNA itu boleh. Tapi untuk menelusuri nasab yang jauh itu mereka berkesimpulan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu karena memang sesuatu yang tidak ada permasalahan jangan dipermasalahkan. Tetapi Hanif Alatas itu lupa kalau di bawahnya ada di dalam ketetapan itu bahwa apabila terjadi tanazu boleh dilakukan tes DNA. Misalnya ada pertentangan tanazu antara orang yang mengklaim sebagai cucu Nabi, ada orang yang menentangnya bahwa mereka bukan turunan Nabi. Maka ini boleh dilaksanakan tes DNA. Atau misalnya lagi ada anak yang tidak diketahui anak siapa ini. Kemudian ada yang mengaku ini anak saya, itu anak saya. Maka ini juga boleh dilaksanakan tes DNA. Tetapi untuk yang tidak ada masalah, ini lebih baik jangan. Itu demikian itu maksudnya. Nah ini kan nasabah Alawi sekarang sedang ada tanazu. Ada tanazu, ada pertentangan. Ada pihak yang mengatakan bahwa mereka bukan turunan Nabi, mereka menganggap dirinya turun Nabi. Bagaimana untuk bisa untuk diselesaikan? Ya salah satu-satunya cara yang paling mudah adalah tes DNA. Silakan tes DNA. Apa hasilnya nanti kita serahkan kepada apa namanya para ahli untuk menjadi hakim. Ini nasab kami ini ke Nabi Muhammad. Haplogrupnya G, betul atau tidak? Nanti biarkan para ahli yang menjawabnya. Jangan tiba-tiba kita mengatakan haram. Pokoknya kami cucu Nabi. Kami adalah durut Nabi. Semua orang wajib mengakui kami sebagai turun Nabi. Tes DNA-nya mana? Haram, nggak bisa. Pokoknya kami cucu Nabi. Nggak bisa begitu. Ya jadi apa namanya yang ditetapkan oleh koror ulama yang bertemu dalam satu majelis itu tidak melarang mutlak, tetapi membolehkan kalau ada tanazuk di sana. Ada pertentangan, ada perdebatan dan diskusi gitu. Ya, baik. Ya Imad, kalau ini kan selebarannya itu kan tentang menegaskan garis keturunan gitu. Kalau menolak itu kan kalau berdasar apa namanya? Muktamar 2004 ya di Solo kalau tidak keliru ya. Itu kan boleh Iya. menggunakan DNA untuk menolak gitu kan. Bukan menegaskan tapi menolak itu boleh gitu. Itu bisa dijelaskan oleh Kiai Imad Ya. bagaimana? Ya sebenarnya kan yang menjadi apa namanya latar belakang daripada apa namanya itu fatwa atau hasil bahsul masail NU di Boyolali atau Solo itu memang ketika itu adalah nasab yang dekat. Boleh apa tidak? Tetapi kalau kita sudah tes DNA kan nanti akan ketahuan haplogrupnya tuh. Kalau kita mengetahui apa sudah mengetahui haplogrupnya, sedangkan ada penelitian para ahli yang mengatakan haplogrup tertentu adalah haplogrup Nabi Muhammad dan haplo lainnya itu bukan, maka kita bisa langsung untuk mengatakan ini keturunan Nabi, ini kan bukan. Jadi bisa tetap sama saja nanti ujung-ujungnya. Nah sekarang ini apa kalau misalnya kita ingin apa namanya
bermain di dalam halal haram yang ijtihadi demikian, itu tidak akan selesai sebenarnya. Kalau menurut saya, berani saja dulu tes DNA. Coba nanti hasilnya bagaimana, serahkan kepada para ahli. Nanti para ahli yang akan memutuskan. Jangan belum apa-apa mengatakan haram, sementara mereka memaksa orang untuk mengaku mereka turun nabi, memaksa orang untuk mengakui mereka turun nabi. Ini seharusnya kalau mereka tidak mau tes DNA, ya mereka menghentikan pengakuan mereka sebagai cucu nabi tersebut kan. Itu konsekuensinya loh. Di mana sih ada di dalam dunia ini keturunan nabi yang seperti mereka, begitu kekeh ingin diakui sebagai turun nabi. Kalau keturunan nabi asli itu biasa-biasa saja, ada orang tidak mengakui ya biasa aja. Kayak misalnya kemarin saya ada yang ngomong itu Kiai Imaduddin belum jelas nasabnya ke Sultan Hasanuddin. Ya biasa-biasa aja saya. Kenapa? Yang tahu nasab itu keluarga-keluarga, dan kita keturunan Sultan Hasanuddin itu saling kenal mengenal. Kalau ada orang lain yang tidak ada kaitan mempertanyakan, ya biarin aja. Toh kalau kita mau nyalon gubernur itu tidak ditanyakan dia turunan sultan. Kalau dia mau jadi kiai nggak ditanyakan turunan sultan atau bukan. Apa untungnya kita mengaku-ngaku keturunan sultan dan harus diakui sebagai turunan sultan. Yang mau mengakui silahkan, nggak mengakui pun nggak ada masalah. Mau semua tidak mengakui pun tidak ada masalah. Kan itu begitu kalau memang betul-betul dia meyakini apa yang ada di dalam dirinya itu nasab itu adalah benar. Tapi jika seperti mereka ini, orang akan semakin curiga. Ini ada apa kok kekeh banget ingin diakui kan? Ada apa ini sebenarnya? Kan begitu nanti. Itu Mas Rifki. Ya. Nah ini apa namanya? Saya tertarik itu melanjutkan ada apa ini. Nah itu saya tertarik mendalami dan memperpanjang sebenarnya. Tapi waktunya Waktunya sudah. ini. Iya. Dokter Sugeng, singkat saja Dokter Sugeng. Bagaimana tanggapan Dokter Sugeng tentang tadi itu gambar screenshot atau selebaran itu tentang DNA itu, Dokter? Itu mengklaim Dewan Fikih Islam. Siapa yang ngasih mandat? Kan nggak ada. Nggak ada. Muhammadiyah kapan ngasih mandatnya? Nggak ada. Atau yang Syiah nggak ada. Yang Tahiri nggak ada. Yang Ibaidi nggak ada. Tahu-tahu mengklaim Dewan Fikih Islam. Kedua, kalau alasannya melindungi yang paling terhormat, kita itu loh menemukan Nabi Ibrahim, walaupun mungkin kepastiannya belum masih banyak yang menentang ya. Tapi Nabi Ibrahim itu makhluk figur historis kan dari DNA keturunannya, karena bukti primer sejarah nggak ada, ya kan? Tapi dari Kohanim dengan Arab itu ketemu kakek bersama 4.400 tahun yang lalu. Seharusnya itu Nabi Ibrahim. Nah, dengan DNA kita menemukan Nabi Ibrahim, kita menghormatinya. Apakah ada orang yang dikatakan paling terhormat itu kehormatannya lebih tinggi dari Nabi Ibrahim sampai harus menafikan tes DNA? Kalau kita bisa menemukan Nabi Ibrahim dengan tes DNA, ya orang lain kita temukan dengan cara tes DNA, walaupun kita temukan kejujurannya atau kita temukan kebohongannya, nggak masalah. Namanya fatwa, kalau melanggar ilmu, melawan ilmu itu basisnya tahu. Ya udah abaikan saja. Apalagi itu kita bangsa Indonesia loh, itu kan Dewan Fatwanya orang Arab. Ya kita pakai ulama sendiri. Dan ulama ya kebalik lagi ke masa Abbasiyah dan sebelumnya. Namanya ulama itu ya orang yang berilmu apa aja, agama kek, fisika kek, biologi, astronomi. Apalagi udah ditegaskan yang kemarin saya angkat oleh Hasan Al-Haytami itu. Metode ilmiah itu seperti itu. Bahwa kalau tesis harus diuji dengan antitesis. Bolak-balik sampai ketemu sintesis, begitu. Ya ini kalau cuma apalagi nasab ini kan fenomena historis biologis, ya diuji aja klaimnya. Kalau Balawi mengklaim sebagai keturunan Nabi, sampaikan buktinya untuk diuji. Kalau buktinya untuk percaya, ya itu bukan pengetahuan dong, bukan ilmu. Bukan ilmu. Ilmu itu basisnya tahu, bukan percaya. Ya. Itu aja deh. Oke. Ya. Baik, Dokter Sugeng. Terima kasih atas pemaparannya.
Kiai Mat, apakah ada lagi last statement atau bagaimana? Statementnya terima kasih banyak saya kepada Dr. Sugeng Sugiharto yang selama ini begitu gigih untuk membantu umat Islam Indonesia untuk memahami tes DNA dan hasil-hasil tes DNA agar umat Islam di Indonesia ini tidak mudah untuk dibohongi oleh sebuah klaim pengakuan-pengakuan tentang cucu Nabi. Terima kasih juga kepada Mas Rifki dan Gus Fuad Peleret yang menjadi media kita pada malam hari ini. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kemudahan dalam segala urusan dan umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia tetap damai, rukun untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Mat. Dr. Sugeng, ada last statement singkat saja. Ini aja saya simpel. Bisa ulang. Jadi Muslim itu yang penting cerdas dan mencerdaskan. Ilmu aja, apa aja kita pelajarilah. Walaupun mungkin kita jadi dalam ilmu nasab ini kita yang bernasab karena ilmu biologi jadi ketahuan. Paling enggak kan kita malah diingatkan sebelum kita mati itu bahwa nasab kita itu merujuk ke kakek yang salah. Harusnya carilah kakek yang benar gitu. Nasab itu nggak ada yang putus, cuma salah jalur aja. Kabel kalau salah jalur ya bisa korslet, kebakaran. Ya kita benerin kabelnya, yang beneran begitu.